Baik. Terima kasih Ibu MC. Terlalu berlebihan, banyak ilmunya. Biasa saja, sedikit saja. Baik, bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Pertama, kami ucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga menjadi kebaikan buat Antuna semuanya dan juga para peserta yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Suara saya apakah bisa didengar dengan baik? Jelas ya? Cepat atau tidak? Kecepatan apa enggak? Belum ya? Belum ketahuan. Masih prolog. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kita banyak kenikmatan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa hadir bermuajahah, bertatap muka, walaupun di tengah-tengah pandemi yang mudah-mudahan bisa segera berakhir dan tidak ada varian-varian lain seperti handphone. Nah, kalau handphone setiap bulannya ada varian baru. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi, habis lah insya Allah. Kalau belajar Al-Fatihah hanya sekedar teori itu seperti sayur tanpa garam, nggak klop. Jadi kalau sudah belajar teori maka harus praktek. Nah, prakteknya itu harus dibimbing oleh musyrif atau musyrifah atau mentor-mentor yang mereka qualified lah. Jadi mentor-mentor ini sudah mendapatkan sanad Al-Fatihah dari kami. Kami telah memberikan sanad Al-Fatihah kepada para mentor ini. Jadi mudah-mudahan para mentor ini bisa membimbing ibu-ibu semuanya dalam kegiatan mentoring nanti. Ya, Ustadz, kita kok mentor-mentornya masih muda-muda? Ya iya, kalau sudah tua ya nggak apa-apa juga sebetulnya ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi nanti dibimbing oleh mereka belajar. Ya, di sini ada mentor-mentornya, ada Ustazah Jumriyah tadi yang Tasmi ya. Kemudian juga ada yang akhwatnya siapa lagi? Ada Kak Atina. Nah, Kak Atina akhwatnya ada 2 ya. Bu Tia, kemudian ikhwannya ini ada Kak Arik, ada Kak Hegis, juga ada di depan ini sebenarnya sama juga telah mendapatkan sanad dari kami, yaitu Kak Faza, tapi beliau berhalangan hadir karena ada keperluan. Ya. Nah, ibu-ibu semuanya rahmati Allah, kenapa sih kita harus belajar Al-Fatihah? Nah, di sini sudah kelihatan belum? Kecepatan gak saya? Enggak ya? Masih prolog ya? Baik. Kenapa kita harus belajar Al-Fatihah? Semua dari kita, Al-Fatihah itu telah kita baca selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun, dan bahkan sehari itu kita baca minimal itu 17 kali dalam sehari. Ustaz, perasaan saya 15 deh. Berarti nggak sholat subuh. Ya kan? Kan 2 rakaat. Ya. 17 udah komplit. Kalau lebih boleh, kalau kurang nggak boleh. Nah, karena seringnya kita merutinkan bacaan tersebut, makanya kita hafal. Apalagi ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh, itu sudah di luar kepala. Sholat bacanya itu. Coba kalau misalnya setiap hari bacanya Al-Baqarah. Hafal insya Allah ya. Hafal. Imamnya kalau sudah Alif Lam Mim, astagfirullahaladzim. Roman-romannya bakal panjang nih. Yasin. Oh, bakal panjang. Padahal Allahu Akbar langsung ruku ya. Ya, karena sering dibaca, maka kita hafal. Bahkan kita bolak-balik pun, misalnya ayat 7 bunyi apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhir ayat. Ayat yang kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Itu bisa. Coba kalau misal tanya Anas, ayat ketiganya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binanas, malikin nas, ilahin nas. Nah, selalu dari awal dulu tuh.
Selalu di awal dulu. Ya. Nah, itulah hebatnya Al-Fatihah. Ya, Masya Allah. Dan selain itu, ibu-ibu semuanya, Allah memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Allah memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Tetapi memang inilah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu mudah dihafal. Al-Quran mudah dihafal, tetapi mudah hilang. Loh, kok begitu Ustaz? Iya. Al-Quran mudah dihafal, tapi mudah hilang. Beda sama hiburan. Kalau hiburan, mudah ingat, susah lupa. Terima kasih. Mudah ingat, susah lupa. Juga menjadi kebaikan buat memori-memorinya itu ada, selalu ada di pikiran kita. Tapi kalau Al-Quran itu yang memberikan hari ini kita menghafal, kita tutup Al-Quran, kita keluar, kemudian pas masuk lagi mau ngafal lupa. Setiap bulannya ada varian Muhammad wa ala. Kok bisa begitu? Iya, karena Allah ingin kita itu senantiasa memurojaah Al-Quran. Karena Allah senantiasa setiap detik kita itu dihabiskan dengan membaca Al-Quran. Lekat di hati. Karena Allah itu memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang lisannya itu nggak pernah mengeluh. Ada Ustadz, kok hafalan saya lupa terus, kenapa ya? Nah, jangan mengeluh. Nikmati saja, kan pahalanya banyak. Betul apa enggak? Apalagi ini bulan Ramadan ya. Baik. Nah, tadi profil singkat sudah disampaikan oleh Ibu Nining sebagai MC ya. Saya ini kunyah saya adalah Abu Abdurrahman. Abdurrahman itu adalah anak ketiga kami ya. Yang tadi saya gendong-gendong. Nama lengkap saya itu Adi Hutomo Prasetya atau biasa dipanggil Adi Pras ya. Tapi kunyah saya Abu Abdurrahman. Nah, jadi Adi Abu Abdurrahman. Adi bapaknya Abdurrahman. Saya tinggal di Pondok Kacang Prima ya. Saya kelahiran dari Indramayu. Kemudian satu saya menikah dengan alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak ya, 2 akhwat 1 ikhwan. 2 akhwat 1 ikhwan. Nah, aktivitas saya saat ini adalah sebagai pembina Gensku. Jadi ibu-ibu semuanya, hari ini tuh kita sedang ada di acaranya Gensku, Generasi Sahabat Quran. Ya, dan saya sebagai pembinanya sekaligus juga sebagai pengajar Al-Quran di lembaga yang kami kelola tersebut. Dan sanad-sanad keilmuan yang kami tadi dibacakan oleh Ibu Nining selaku MC, kami telah mendapatkan sanad Al-Fatihah dari guru kami yaitu Syekh Muhammad Al-Farabi bin Asmar, yaitu qiraat Asim ya. Jadi ada 2 riwayat yang kami dapatkan, yaitu riwayatnya Syu'bah dan riwayatnya Imam Hafs ya, Imam Syu'bah dan Imam Hafs ya. Kalau ibu-ibu belum paham apa itu riwayat ya, memang bukan pembahasannya saat ini. Tapi nanti sedikit kita akan mendengarkan bagaimana sih sebetulnya bacaan Al-Fatihah versi dengan berbagai macam riwayat. Ya, tapi sedikit saja. Ya. Yang kita pelajari saat ini adalah riwayatnya Imam Hafs. Imam Hafs an Asim dengan Thoriq Syatibiyah. Oh, apa itu Thoriq? Itu nanti pembahasannya bukan saat ini. Ini hanya seiring dengar saja untuk ibu-ibu semuanya. Baik. Nah, itu profil singkat saya. Jadi ada beberapa sanad keilmuan yang kami dapatkan. Salah satunya adalah Al-Fatihah, kemudian ada Jazariyah, kemudian ada Tuhfatul Atfal, dan juga ada beberapa sanad lainnya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan di sini, ya, terlalu panjang. Baik. Nah, ini adalah surah Al-Fatihah. 7 ayat di dalam Al-Quran, pembuka Al-Quran. Al-Fatihah itu pembukaan. Nah, 7 ayat ini, ibu-ibu semuanya, Al-Fatihah itu punya nama lainnya itu Ummul Kitab, yaitu induknya Al-Quran. Mencakup kalau baca Al-Fatihah, ada kesalahannya, maka sholatnya nggak sah. Apalagi statusnya sebagai imam. Ya, apalagi statusnya sebagai imam. Apa saja kesalahannya, nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan dalam waktu 60 menit ini semua bisa kita bahas. Tapi itu cepat saya hadir
menjelasinnya. Biasanya kami menjelaskan Al-Fatihah itu beberapa hari. Nah, ini disingkat oleh panitia 1 jam. Makanya kami akan memberikan, ya ringkas-ringkasnya saja lah ya. Nanti kalau misalnya ada pelatihan lagi, insya Allah bulan September kalau tidak salah. Nanti akan ada pelatihan Al-Fatihah lagi. Tetapi itu kita rangkum beberapa hari. Nah, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kok sesederhana itu bacaannya? Saya pikir bacaan Ustadz merdu atau melengking-lengking, enggak. Ya, itu bonus. Kalau kita punya bacaan merdu bonus. Ya, tapi yang utama adalah membaca Al-Quran harus benar di tajwidnya. Itu. Jadi jangan dibalik. Bacaannya merdu dulu, tajwidnya berantakan, nggak boleh. Tajwid baru suara indah. Yang bagus dua-duanya. Karena ini adalah sunnah juga sama. Sunnah ya, yang diajarkan Nabi SAW agar kita melantunkan Al-Quran dengan suara indah. Oh, kalau tadi saya masih pakai suara satu. Jadi masih ada suara-suara lainnya yang tentunya mungkin lebih bagus dari suara satu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sedikit saja. Kalau di riwayat yang lain, ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin, biasanya kita baca Maliki Yaumiddin. Nah, kita membacanya Maliki Yaumiddin. Jadi dari kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Loh Ustadz, itu kenapa kok nggak dipanjangkan? Nah, ini ada pembahasan yang tersendiri. Tapi ini adalah khasanah keilmuan dan semuanya bacaannya langsung datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Bahkan ada yang bacanya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ada yang baca seperti itu, ya. Baik. Tapi kita bacanya yang biasa kita baca saja ya. Baik. Yang pertama adalah hukum syar'i basmalah. Hukum syar'i basmalah. Silakan Ibu-ibu buka hukum syar'i basmalah. Basmalah ini asal katanya adalah basmalah yubasmilu basmalatan, yang artinya adalah mengucapkan bismillah. Yang artinya adalah mengucapkan bismillah. Nah, membaca basmalah ini sangat dianjurkan sebelum kita membaca setiap awal surah. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengawali surat ibu-ibu semuanya, maka kita diminta membaca basmalah. Kita diminta membaca basmalah. Ya. Kecuali surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah dan kita tidak boleh membaca surat At-Taubah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Misalnya. Kita membaca basmalah di awal nggak boleh. Kita tidak boleh membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Tetapi di surat-surat yang lainnya kita boleh membacanya. Ya, kita boleh membacanya. Nah, saya lihat dulu.
Ya. Kemudian apabila seorang memulainya dari pertengahan surat, ya, termasuk di antara surat Taubah maupun selainnya. Jadi kalau misalnya kita membaca surat At-Taubah, mulainya dari pertengahan itu boleh. Tetapi para ulama juga menjelaskan bahwasanya pertengahannya itu kita harus lihat dulu. Maknanya itu apa? Kalau maknanya tentang neraka, tentang syaitan, tentang iblis dan sebagainya, maka kita tidak boleh mengawali dengan basmalah. Maka sebetulnya yang paling aman itu adalah kita membaca isti'adzah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita mau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah. Maka beristi'adzahlah, memohon perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bagaimana baca isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi itu lebih bagus. Mengawalinya dengan isti'adzah. Kemudian baru membaca basmalah. Nah, tentunya lebih utama adalah dengan membaca basmalah. Baik. Kemudian tempat yang disukai membaca basmalah adalah kata yang awalnya Allah dan dhamir yang kepada Allah. Misalnya lahu. Nah, di sini saya tidak kasih contohnya, maka nanti ibu boleh mencatat apa yang saya sampaikan saja. Ya, maksudnya apa? Kata yang awalnya Allah. Jadi lafaz Allah atau sesuatu yang memang diawali kata ganti yang domir itu maksudnya kata ganti yang kembali kepada Allah. Misalnya apa? Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Hu di situ juga kata ganti yang kembali kepada Allah. Huwa itu juga kata ganti yang kembali kepada Allah. Ya, kalau huwa itu apa, hu itu apa, ya. Ini adalah domir atau kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia ya ada dia, kamu, saya, mereka, itu kata ganti. Di dalam bahasa Arab ada huwa, huma, hum, hu dan seterusnya. Ya, nah, ini ada dalam pembahasan tersendiri tentunya. Kita lanjutkan. Kemudian hukum basmalah pada surah Al-Fatihah. Ada beberapa pendapat, ya, para ulama menjelaskan. Pendapat pertama, basmalah ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah kecuali di surat An-Naml, ya. Kecuali di surat An-Naml. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Malik dan juga sekelompok ulama Hanafiyah. Ada di surat An-Naml. Kita lihat surat An-Naml, Ibu semuanya. Surat An-Naml ayat 30, ya. Surat An-Naml ayat 30 bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah suratnya Nabi Sulaiman. Ya, suratnya Nabi Sulaiman kepada penguasa Sabah, yaitu Ratu Balqis. Nah, di sini maksudnya. Kecuali di surah An-Naml di situ terdapat basmalah, ya. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Malik dan sekelompok ulama Hanafiyah yang mengikuti Imam Abu Hanifah, ya. Serta ada juga pendapat ini dinukil oleh sebagian pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi tadi Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian juga Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu merupakan ulama para imam mazhab, ya. Jadi ibu-ibu tidak perlu bingung. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya basmalah ini bukan merupakan bagian dari surat, ya, kecuali surah An-Naml. Pendapat yang kedua, basmalah ini adalah ayat dari setiap surat atau sebagian surat. Ya. Pendapat kedua ini yang mengatakan bahwasanya basmalah merupakan ayat, jadi termasuk ayat. Nah, pendapat ini
merupakan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan para pengikut beliau. Kemudian disebutkan bahwa basmalah bukan merupakan bagian dari surat kecuali Al-Fatihah. Nah, jadi kalau di Al-Fatihah, basmalah itu merupakan ayat. Makanya kalau ibu-ibu lihat semuanya, ayat satunya basmalah, ya. Kemudian kalau di surat yang lain, basmalah itu bukan merupakan bagian dari ayat. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim misal surah Al-Baqarah, itu bukan ayat. Ayat satunya apa? Alif Lam Mim dan seterusnya. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Sedangkan surat yang lainnya dibuka dengan basmalah itu hanya bentuk tabaruk, mencari keberkahan. Pendapat yang ketiga, basmalah bagian dari Al-Quran, namun dia bukan termasuk bagian dari surat. Ia adalah ayat yang berdiri sendiri, dibaca setiap awal surat di dalam Al-Quran kecuali surat Taubah. Sebagaimana Nabi SAW membacanya ketika diturunkan kepada beliau, yaitu surat Al-Kautsar, ya, Al-Kautsar. Jadi pendapat ini adalah bagian dari Al-Quran, namun dia bukan termasuk bagian dari surat. Kalau tadi adalah ayat dari setiap surat atau sebagian surat, ya. Baik, lanjut. Nah, ini Abdul Rahman. Kedudukan basmalah pada surah Al-Fatihah. Kedudukan basmalah pada surah Al-Fatihah. Kedudukan basmalah pada surah Al-Fatihah. Ini ada pendapat pertama. Para qori Madinah, Basrah, Syam, Malikiyah, basmalah bukan merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga ulama Malikiyah berpendapat tentang kemakruhannya membaca basmalah baik dalam sholat jahar maupun sir. Ya. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau ada imam yang tidak membaca basmalah, dimaklumin ya. Maksudnya ini adalah perbedaan. Bisa jadi dia mengikuti mazhab yang saat ini kita baca itu pendapat yang pertama. Jadi jangan dibilang sesat dulu. Gak baca basmalah sesat nih. Enggak. Ya. Karena semuanya itu ada dasarnya. Kalau memang dia ahlu ilmu, ya, bukan pengikut sembarangan. Saya nggak mau baca basmalah, nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi harus baca basmalah terlebih dahulu. Kemudian pendapat yang kedua, ini qori Mekah, Kufah, Hanabilah, Syafi'iyah berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga para ulama Hanabilah mengatakan sunnahnya membaca basmalah dalam sholat dengan sir. Nah ini. Dengan sir. Misalnya, sholat yang jahar, yaitu sholat maghrib, isya, subuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini biasanya suka kita dengar di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena memang mereka mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mensirkan bacaannya, basmalahnya. Mensirkan bacaan basmalahnya. Nah sedangkan Syafi'iyah mengatakan sunnah dibaca jahar pada sholat. Jadi kalau di masjid-masjid kita ini, karena memang mengikuti mazhab Syafi'i, maka membacanya jahar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan. Kalau yang pertama tadi, enggak. Allahu Akbar. Setelah baca doa iftitah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kok mereka membaca seperti itu? Karena mereka tidak berpendapat, tidak menjadikan basmalah itu merupakan bagian dari ayat. Maka di sini lihat bahwasanya yang pendapat pertama makruh membaca basmalah baik dalam sholat jahar maupun sir. Tapi apakah sholatnya
Sah, ya sah. Karena semua yang dilakukan oleh para ulama ini, para imam mazhab ini, semuanya ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu khawatir. Baik, kita lanjutkan. Nah, cara membaca isti'adzah. Cara membaca isti'adzah dan basmalah dan awal surat. Nah, memang ini sebagai wawasan saja, sebagai wawasan, ya, ibu-ibu semuanya. Jadi ternyata cara membaca isti'adzah, basmalah dan juga awal surat itu ada caranya. Pertama, itu qat'ul jami. Apa itu qat'ul jami? Memisahkan semuanya. Bagaimana contohnya, Ustaz? Contohnya seperti ini. Dari isti'adzah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Berhenti. Nah, itu namanya qat'ul jami, memisahkan semuanya. Isti'adzah, basmalah, awal surat, ya. Kemudian yang kedua, wasutsani. Wasutsani adalah menyambung yang kedua. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Stop. Berarti maksudnya ya. Sekarang basmalah dengan awal suratnya disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pertamanya dipisah isi adanya, basmalah sama awal suratnya disambung. Yang ketiga, waslu awal, ya, menyambung pertama dan kedua. Bacaan isti'adzah dan basmalahnya disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Itu boleh, ya. Terakhir adalah wasul jami, disambung semuanya. Ini nafasnya harus panjang, ibu semuanya. Ya, kalau nafasnya pendek jangan pakai ini, pakai yang pertama saja. Nah, ini buat yang nafasnya panjang. Biasanya ini kalau mimpin pengajian ini kan nggak ada wakofnya, semuanya tabrak semua asal semuanya. Baca Yasin dari pertama sampai akhir, kebut-kebutan ya. Kayak apa? GP motor aja. Oke, kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Itu wasal. Wasal jami, semuanya diwasal semuanya. Semuanya diwasal. Nah, yang paling afdal yang mana? Yang paling afdal menurut para ulama adalah yang pertama, memisahkan semuanya. Yang kedua, ketiga, keempat, apa boleh, Ustaz? Boleh sekali. Boleh, silakan. Tetapi mungkin kalau yang kedua, yang ketiga, itu harus paham harokat akhir dari huruf terakhirnya. Ya, yang kedua, ketiga, keempat. Karena harus dibaca, nggak bisa baca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau di wasal itu harokat akhirnya harus dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu harus dibaca. Nah, yang paling aman adalah kalau nggak tahu harokat akhirnya, maka bacanya yang pertama saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu seperti itu. Nah, ternyata tadi itu apa? Bagian dari prolog dulu ya. Masya Allah. Ini sebenarnya prolognya udah saya singkat-singkat. Sebenarnya masih ada lagi yang membaca antara baina surah, basmalah di antara membaca basmalah di antara dua surat. Nah, itu ada lagi tapi saya skip sajalah ya. Nah, yang pertama kita masuk ke tahsin basmalah. Ya. Kita masuk ke ayat yang pertama.
Silakan dilihat. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh mengkasrokan huruf ba dalam kata bismi. Menjaga sifat hamz sofir pada huruf sin. Apa hamz? Apa sofir ya? Enggak mudah Ustaz ya. Ya sudahlah, kita sederhanakan saja ya. Baik. Maksudnya apa? Menjaga huruf ba kasronya. Karena ada di antara kaum muslimin yang membaca huruf ba di awalnya itu nggak jelas. Bagaimana Ustaz contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir tuh hanya nempel aja. Bismillah, bismillah. Bibir hanya nempel saja. Padahal huruf ba itu dia punya sifat syiddah. Menahan suara. Jadi harus dibunyikan bi. Bi, jelas coba bi. Nah, kemudian kasronya jelas. Bi. Kasro itu iya. Bismillah, bismillah, be. Memang ya buat orang awam ini biasa-biasa saja. Makanya Ibu, ini baca Al-Quran tuh kita terus belajar tajwid. Belajar tajwid itu ya penting. Kenapa? Karena untuk menjaga keontentikan Al-Quran. Keoriginalitasan Al-Quran, keaslian Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit ke langit bumi, kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan tajwid. Dengan tajwid. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan tajwid. Enggak. Muhammad, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak begitu. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacaan Al-Quran itu bukan bacaan seperti syair. Bukan seperti kita baca koran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun cepat dia tetap ada nadanya. Panjang pendeknya kelihatan. Enggak kayak orang baca koran. Enggak. Tidak seperti itu. Jadi harus jelaskan banyak. Ustadz, ini sinnya itu harus ames. Sofir, maksudnya apa? Jelas sinnya. Bismi. Silakan Ibu. Seperti itu. Bismi. Huruf sinnya dialirkan. Bukan Bismillah, Bismillah, udah Bismillah, be. Sinnya pendek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak begitu. Kalaupun mau cepat bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Coba, ya. Bismi, silakan. Bismi. Ya, udah 30 menit nih. 30 menit lagi. Allahu Akbar. Kalau nggak selesai, nanti tanya sama panitia aja ya. Kemudian berikutnya. Huruf sinnya dibaca dengan sempurna agar tidak berubah menjadi huruf lain. Seperti misalnya bunyi yang mirip dengan huruf sin. Bunyi yang mirip dengan huruf sin itu ada huruf sa, ada huruf sod. Ya. Sin itu Bu, bunyinya tipis. Contoh. Kalau air yang warnanya putih itu apa? Yang buat bayi? Air tajin. Pleset ya. Manis rasanya. Susu ya. Bukan susu. Susu. Coba. Susu. Itu huruf sin. Kalau kita ngomongnya susu, itu sod. Oh, bulat. Itu huruf sini, Bu. Makanya kalau kita mengucapkan Rasulullah, bukan Rasulullah, itu sinnya nanti berubah menjadi sode. Makanya pentingnya kita mengawal bacaan kita agar kita tidak salah dalam melafazkan huruf demi hurufnya. Nah, bagaimana caranya? Belajar
belajar dari guru yang mengajarkan tahsin dengan benar. Cari rosu. Coba rosu. Rosu. Ada yang rosul. Karena belibet harus narik dulu gitu kan. Tetapi itulah pengorbanan untuk menjaga keorisinalitasan Al-Quran. Setiap hurufnya tuh dijaga bunyinya. Bukan asal-asalan. Nah makanya di sini dijelaskan. Huruf sin harus dibaca dengan sempurna. Jadi bunyinya bismi. Betul-betul membacanya dengan tipis. Bismi. Silakan tarik bibirnya. Bismi. Nah, seperti itu ya. Baik. Ini baru satu kata. Ya. Baru satu kata. Kemudian huruf lam. Huruf lam jangan digunakan dengan huruf ro. Jangan digunakan. Dan huruf ro harus dijaga sifat tafkhimnya. Yaitu pada kata Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman kemudian pada lafaz Allah. Bismillah, Bismillah. Tidak. Jangan digunakan, nggak boleh. Bismillahi. Silakan Ibu. Bismillahi. Bukan Bismillahi. Bukan begitu. Kan kebanyakan di antara kita nih. Misalnya nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waduh. Kori. Masya Allah ya. Nggak apa-apa. Kalau nadanya begitu nggak apa-apa juga. Tetapi panjang pendek itu harus kita jaga ritmenya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toknya itu 2 harokat. Jangan dibaca panjang sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa, sama kan bunyinya kan? Kalau kita mau cari nadanya bisa kok. Jangan mengorbankan tajwid demi nada. Nada harus ngikutin tajwid. Jangan dibalik. Belajar bayati, belajar hijaz. Oh, Ustaz, saya ada bapak-bapak nelfon saya. Keluarganya minta diajarin bacaan Quran sama saya. Ustaz, bisa nggak ya Ustaz? Saya mau belajar itu loh nada-nada hijaz. Saya bilang, Bapak sudah bisa baca tajwid, baca Al-Quran, baru belajar Ustaz. Kenapa Bapak mau belajar hijaz? Saya ngelihat Muzammil Hasbala, mendengarkan suara itu saya menangis Ustaz. Saya ingin tadabbur Ustaz. Apakah tidak boleh seperti itu? Boleh. Tetapi yang lebih utama itu adalah belajar tajwid lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan kalau tajwidnya pas tuh enak bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, nadanya keren banget ya. Lah, tapi itu nggak tepat. Yang tepat bagaimana? Itu sesuai dengan haknya. Jangan dibalik-balik. Nah, itu nggak boleh seperti itu, Bu ya. Ya, baik. Jadi huruf lam nggak boleh digunakan. Bismillah. Nggak boleh kayak gitu. Bismillah. Tahan tuh, nggak boleh. Bismillah. Seperti itu ya. Digunakan itu maksudnya apa? Durasinya dipanjangkan. Contoh kalau gunnah itu misalnya ada di surat, misalnya dibaca nun tasydid. Inna anzalna. Inna itu gunnah. Memasukkan ke hidung dan memang masuk hidung. Juga ada ziyadatus saut. Memanjangkan sedikit suara. Oke. Dan ro-nya, huruf ro-nya harus dijaga tafkhimnya. Tafkhim itu bagaimana Ustadz? Tafkhim itu adalah berkumpulnya suara di mulut. Ya. Bunyikan. Ar-ro, silakan. Ar-ro. Mulutnya jangan monyong. Bukan ar. Enggak.
Mulut tetap sama, buka. Arro. Arro. Bukan arro. Oh. Ustaz ribet apa sih? Enggak ribet, kitanya belum biasa. Betul apa enggak? Betul ya Bu ya? Enggak ribet, kitanya belum biasa. Coba arro. Arro. Enggak boleh dibaca arra, arra. Dia harus berkumpulnya suara. Ro. Kita misalnya contoh, saya contohkan ya. Kalau orang memanggil tanpa tafkhim terus ini, woi. Tapi kalau orang dengan tafkhim, woi. Woi. Itu memanggil tanpa tafkhim. Tapi kalau dengan tafkhim berkumpul ya suara, woi. Menegaskan bahwasanya, wih benar dipanggil gue. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ro juga sama. Arro. Dia suaranya berkumpul di dalam. Jadi terdengar tebal. Sekarang oke ya. Nah, sekarang coba kita baca. Contoh, saya contohkan dulu. Perhatikan yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ro-nya ada getarannya, R-nya. Saya udah didekatin sama panitia kayaknya. Saat 15 menit lagi saat. Baru basmalah. Ro-nya itu harus ada getarannya, Ibu. Tetapi getarannya tuh jangan banyak-banyak. Contoh saya contohkan, getaran yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak sempurna kalau seperti itu. Jadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ro-nya ada getarannya. Enggak, jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak orang barat ngomongnya. R-nya tuh pelo. Ro, enggak begitu. Ro bahasa Arab itu harus ada getarannya. Coba, ro. Ingat tadi cara membacanya ya, buka mulutnya. Ro. Jangan monyong, ro. Nah. Ar-Rahman, silakan. Huruf H-nya dialirkan. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Nah, seperti itu ya. Baik, kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ro-nya. Harus ada getarannya. Oke, coba diulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, nanti di antara ibu-ibu jangan ada lagi yang membaca bahasa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lagi baca seperti itu. Karena saya pernah dengar bacaan isi adanya bagus nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sering terjadi. Itu bukan bacaan yang sempurna. Bacaan sempurna bagaimana? Nah, yang tadi saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2, 3. Nah, kalau awal-awal mulutnya masih kegok-kegok nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah, insya Allah ya. Nanti bisa belajar tafsir. Nah, kemudian tata cara waqaf pada kata ar-rahim. Ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara.
Yang pertama, dengan memanjangkannya 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Ya, 4 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Udah berapa cara? Ada 1 cara lagi. Oh, apa ya? Siapa yang tahu? Oh ya. Yaitu dengan Rom. Ustadz yang tahu Rom itu bukan buat makanan Ustadz ya? Itu rum ya. Rom itu membaca harokat dengan sepertiga harokat. Jadi kita tetap membaca harokat akhirnya, tetapi hanya kita saja yang tahu dan mendengarnya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran kasrahnya? Pakai mic. Ya, kalau nggak pakai mic nggak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyikan kasrohnya, tetapi tidak jelas. Bukan tidak jelas, hanya sedikit saja bunyinya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu. Tapi Ar-Rahim. Bisa dipraktekkan? Oke ya, kita coba Rom ya. Ibu pernah dengar sebelumnya? Belum pernah dengar ya? Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan nih jadi kebaikan nih. Coba ya, pakai Rom. Kalau pakai Rom, feedback. Kalau pakai Rom, harokat akhirnya, ya, matnya 2 harokat. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ingat, bunyikan harokatnya. Coba ya, yuk. Dari basmalah. 1, 2, 3. Seperti itu. Memang ini enggak kelaziman. Kalau ibu-ibu nanti praktekkan ini nanti bilang aneh. Padahal sebetulnya ada contohnya. Perlu belajar terlebih dahulu untuk kita ilmui. Ya, diilmui. Ya, masyarakat kita kalau belum diilmui nanti dibilang aneh. Ya. Kalau misalnya membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ada bacaan seperti itu ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu bacaan apa Ustaz? Ini bacaannya Imam Ad-Duri. Imam Ad-Duri ya. Nah, kalau kita baca ini, waduh. Harus dijelaskan dulu kepada masyarakat. Kalau misal jadi imam, saya akan membacakan riwayat Ad-Duri. Nah, harus dijelaskan dulu supaya apa? Masyarakat kita tidak menganggap kita sesat. Baik. Itu ya untuk basmalah. Paham Ibu semuanya? Coba kita praktekkan dulu ya basmalah ya. Dengan 4 cara tadi. 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, dan rom. Pertama 2 harokat dulu. Ayo. 1, 2, 3. Yuk. Ya, terus. Oke, rom. Nah, mi-nya jangan terlalu jelas ya. Hanya untuk praktek saja tidak mengapa, tetapi
Mi-nya jangan sampai mi, bunyi kayak gitu. Ya. Bunyinya mi, mi. Hanya kita sendiri yang mendengar. Lanjut? Lanjut Kak? Oke. Berikutnya kata alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menipiskan hamzah. Bersungguh-sungguh dalam menipiskan hamzah pada kata alhamdu. Hamzahnya di mana Ibu Hamzah? Pada kata alhamdu. Ya. Sebelum lam. Sebelum lam itu alif atau hamzah? Benar, hamzah atau alif. Kan itu kan hurufnya alif. Mana hamzah? Waduh, hamzah wasol. Wah, terbaik. Belajar di mana, Nak? Waduh, di RTK. Masya Allah. Bukan promosi maksudnya ya. Tapi itu apa adanya seperti itu. Iya, ini sering tertukar antara hamzah wasol, ada istilah hamzah wasol dengan ini bukan alif Ibu, bukan alif, tetapi ini hamzah wasol. Ya, memang bentuknya seperti alif. Makanya ada mushaf Madinah, ada mushaf keluaran Kemenang. Ya, yang kita tahu, kata alhamdulillah itu diawali alif, padahal alif itu tidak pernah berharokat. Alif itu tidak bisa memiliki harokat. Alif selalu sukun abadan. Selamanya. Yang berharokat itu adalah hamzah wasol. Jadi kalau Ibu melihat di keluaran Kemenak, nah ini biasanya nih Quran-Quran di sini nih keluaran Kemenak. Kita lihat di sini, ya. Pada kata alhamdu di ayat yang kedua, alhamdunya itu pasti ada alif harokatnya, fathah. Kalau Ibu bawa mushaf silakan dibuka. Alif fathah. Ya. Nah pertanyaan sekarang, bagaimana cara membaca basmalah ayat pertama digabung dengan ayat kedua? Misal, bagaimana cara membaca? Kalau misalnya di situ ada harokat fathahnya. Kalau yang saya berikan contoh di sini, Ibu lihat di atas, lihat kepalanya itu kepala huruf shad ya. Ya, itu bukan fathah. Bagaimana cara membaca? Kalau misalnya dimulai dengan dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Ada yang bisa cara membacanya? Yang baca secara wasol dari basmalah ke alhamdulillah. Siapa yang bisa? Jangan. Oh, kamu mulu. Tenang Ibu, nggak usah tengok-tengok. Bisa dipastikan tuh anak Ibu. Siapa Ibu dari peserta yang lainnya? Yuk, silakan. Ibu ini sudah biasa tahsin. Ini Bu. Silakan Ibu. Bagaimana cara membacanya? Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz, kok fathahnya nggak disebutin sih? Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah inilah bedanya hamzah wasol dengan hamzah qata. Kalau kita terpaku pada harokat yang ada di mushaf kita, terutama mushaf Kemenak, ya, maka ketika dibaca wasol, dibaca secara sambung, kita akan membacanya seperti itu.
kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, oke, siap. 5 menit lagi. Siap. Nggak berkata pun baru jalannya saya sudah tahu. Baik. Seperti itu, Ibu. Ya. Jadi bedakan antara hamzah wasal dengan hamzah qata'. Hamzah wasal, contoh, antara surat At-Takatsur dengan Al-Qari'ah. Silakan dibuka mushafnya. At-Takatsur dengan Al-Qari'ah. At-Takatsur dulu. Al-Qari'ah dulu, Al-Qari'ah. Bagaimana cara mewasalkan dari basmalah? Basmalah dengan ayat pertama Al-Qari'ah. Silakan yang bisa, yuk angkat tangan. 1, 2, 3. Silakan yuk. Gak usah ragu, Ibu. Bu Muji, tadi Bu Muji, silakan Bu Muji. Gimana Ibu Al-Qari'ah? Bagus, barakallahu fiik. Sekarang At-Takatsur, silakan At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Yang bisa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah At-Takatsur. Monggo Ibu silakan. Mau coba yang soft terdepan? Soft kedua? Yuk silakan, waktu kita terbatas. Beberapa menit lagi. Silakan. Ya, Ibu. Silakan dibaca, nggak apa-apa. Silakan dibaca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Itu pas mushafnya mushaf Indonesia atau ada fathahnya ya? Fathahnya. Saya. Mana? Umahnya mana? Umah. Kayaknya rumah. Nah, Al-Qari'ah dengan At-Takatsur. Kalau di mushaf Madinah, semisal As-Shahih, ya, mushaf As-Shahih. Maka cara membacanya apa sih? Cara membacanya berbeda. Bagaimana Ustaz? Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Itu hamzah wasal. Dah. Kalau di At-Takatsur bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum. Di situ. Jadi kalau di surah At-Takatsur walaupun disambung dari basmalah, hamzahnya tetap dibaca. Alhaakum. Nah, kalau ibu tidak menggunakan mushafnya, bukan promosi enggak. Tetapi ibu nanti akan menemukan kesulitan-kesulitan. Iya saya. Ya, tapi itu tidak jadi soal kalau misalnya ibu membacanya secara waqaf. Ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam menipiskan hamzah pada kata alhamdu. Hamzah pada kata tersebut merupakan hamzah wasal dan berbeda dengan hamzah pada kata a'udzu. Terakhir. Menyempurnakan harokat dhamma pada huruf dal untuk kesempurnaan harokat, dan perhatikanlah bahwa huruf dal letaknya di ujung lidah yang bersentuhan dengan gusi pada gigi seri atas dan bukan seperti huruf D dalam bahasa Indonesia yang ujung lidahnya menyentuh langit-langit atas. Huruf dal, coba du, monyongkan bibirnya du, iya. Jadi bersungguh-sungguh dalam domahnya du. Kemudian ujung lidah kita sentuhkan ke gusi atas, bukan seperti huruf D ke langit-langit ya. Ke gusi atas nih, sini nih. Alhamdu, silakan. Ya. Disitulah letak huruf dal.
Alhamdu, silakan. Ya. Di situ letak huruf dah. Ya. Jadi demikian Ibu semuanya yang rahmati Allah, pembelajaran kita tahsin surat Al-Fatihah sampai ayat yang kedua itu pun belum selesai. Ya, baru sampai kata alhamdulillah. Kalaupun memang nanti yang ditanyakan, nanti silakan tanyakan. Kalaupun tidak, ya tidak mengapa insya Allah ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.